Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Mumtaz kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran 4 mengenai sikap pelaku usaha menjalankan usahanya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan sikap-sikap saat menjalankan usaha. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan cara-cara menghargai pelaku usaha. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Dimulai dari Ta'awudz ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam idina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu kita mempelajari sikap pelaku usaha menjalankan usahanya. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam, ada yang melimpah dan ada yang terbatas. Potensi daerah harus dikembangkan, misalnya potensi ekonomi. Potensi ekonomi berkaitan dengan sumber daya alam. Potensi ekonomi daerah adalah sumber daya daerah yang bernilai ekonomis. Ekonomis artinya dapat dijadikan sumber penghasilan dan bermanfaat bagi banyak orang. Potensi ekonomi tiap daerah berbeda. Penyebabnya adalah perbedaan keadaan alam dan sumber daya alamnya. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari cara menghargai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Coba sekarang kalian amati pakaian yang kalian kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian kalian? Anak-anak, untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian kalian ya. Anak-anak, setiap pelaku dalam proses produksi pakaian memiliki peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya. Nah,
Cara menghargai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bagaimana, Bu? Nah, yang pertama yaitu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Selanjutnya yaitu menghargai keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Bangsa Indonesia mudah dijajah karena kita pada masa itu belum bersatu. Saat itu kita masih bercerai-berai. Hal itu menyebabkan perjuangan mudah dipatahkan. Para pemuda menyadari arti kerukunan dan persatuan bangsa. Perbedaan dikesampingkan demi kemerdekaan. Tekad itu terwujud dengan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan harus diwujudkan rakyat Indonesia. Tujuan persatuan dan kesatuan ini yaitu mereka mampu menyingkirkan perbedaan. Hal itu dilakukan dengan cara gotong royong. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong harus dilestarikan. Kegiatan itu merupakan wadah kebersamaan. Semua warga saling bekerja sama tanpa memandang jabatan, suku, agama, maupun kekayaan. Bekerja sama menyelesaikan masalah bersama. Misalnya, membangun pos ronda dan membersihkan selokan. Ayo lakukan. Nah, anak-anak, sekarang ambillah beberapa batang lidi. Kemudian patahkan lidi satu demi satu. Apa kesimpulanmu? Ya, benar. Lidi akan mudah dipatahkan, sama dengan persatuan dan kesatuan. Jika kita tidak saling menguatkan, maka akan mudah diadu domba dan tercerai-berai. Coba sekarang ambillah sapu lidi. Patahkan sapu lidi dengan sekuat-kuatnya. Apa kesimpulanmu? Ya, sapu lidi akan sulit dipatahkan, sama dengan persatuan dan kesatuan. Jika kita saling menguatkan, maka kita susah untuk diadu domba. Seperti semboyan kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke anak-anak, guru ingatkan ya. Sekarang kan masa pandemi, selalu terapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Oke, selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Dan jangan lupa sholat duhanya ya. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya
Guru minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.